Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini saya ada sebuah earphone TWS dari Xiaomi. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Xiaomi karena baru saja anniversary yang ke-10 tahun. Dan dalam acaranya itu, Xiaomi meluncurkan beberapa gadget terbaru mereka. Ada Redmi 9A, Redmi Note 9, ada juga Mi Smart Band 5 yang udah pernah saya bahas. Salah satunya earphone ini yang akan saya bahas yaitu Mi True Wireless Earphone 2 Basic. Seperti earphone sebelumnya yang pernah saya bahas yaitu Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Packagingnya ini kelihatan sama, hanya kali ini lebih tebal dan si earphone-nya full berwarna putih. Dalam packagingnya kelihatan mewah, ada sebuah charging case dan masing-masing earbuds. Kabel data USB Type-C dan user manual. Oke, saya mulai dari pengalaman saya dengan si earbuds-nya. Kali ini Xiaomi hadirkan dengan tipe in-half ear dan saya yakin apa yang dipikirkan kalian melihat desain dari earphone Xiaomi ini. Yes, kelihatan bagian batang dari earphone ini tebal dan panjang. Saya sendiri belum tahu maksud Xiaomi dengan desain seperti ini, tapi jarak mikrofon dan mulut pengguna bisa jadi lebih dekat sehingga suara vokal yang dihasilkan lebih maksimal. Ngomongin soal mikrofon, earphone Xiaomi ini ada dua mikrofon pada masing-masing earbuds-nya dengan fitur ENC, Electronic Noise Cancellation. Teknologi ini yang mengklaim kalau teleponan suara kita bakal lebih jernih. Oke, coba kalian kasih pendapat soal rekaman suara ini. Oke guys, ini gua lagi pakai earphone 2 Basic dari Xiaomi. Untuk rekaman suaranya seperti ini. Di belakang saya ini ada suara berisik-berisik, ada kayak suara kipas angin. Saya nggak tahu apakah kalian dengar, tapi kira-kira seperti ini dan suara teleponan juga kurang lebih bakal seperti ini. Untuk masing-masing earbuds-nya punya ENC, Electronic Noise Cancelling, yang katanya bisa menjernihkan suara saat kita teleponan. Coba deh, kalian kasih pendapat kalian di bawah. Charging case ini menurut saya kelihatan cukup elegan walaupun cukup besar dibandingkan earphone saya yang lain. Hadir dengan warna putih dan polos, beneran polos kali ini, tanpa ada logo di bagian covernya ini. Padahal Xiaomi bisa aja cetak logo di sisi atasnya, tapi logonya hanya muncul di belakang. Kalau saya bilang secara keseluruhan bentuknya seperti kotak cincin atau mungkin kotak bedak. Tapi desainnya saya suka, balutan warna putih dengan finishing doff yang cukup solid. Penutup dan earbuds-nya sudah pakai magnet yang kuat dan nggak gampang lepas. Cara buka dan tutupnya juga gampang, pakai satu tangan maupun pakai satu jari juga bisa. Begitu juga earbuds-nya gampang diambil pakai dua jari aja. Dengan koneksi Bluetooth 5.0 memberikan pengalaman pairing yang cukup mudah. Satu fitur yang menjadi nilai tambah buat earphone ini adalah setelah terkoneksi di smartphone ada Windows pop-up ketika case-nya dibuka. Dan kelihatan status baterai earphone-nya juga pada masing-masing earbuds. Sayangnya hal ini hanya bisa di smartphone dari Xiaomi aja. Jadi satu ekosistem baru bisa melihat Windows pop-up seperti ini. Tapi jangan khawatir, pada smartphone Android lain seperti Samsung tetap bisa auto pairing dan di iOS juga bisa hanya tanpa Windows pop-up-nya. Earphone ini juga punya fitur yang jarang ada pada earphone sekelasnya, yaitu bisa auto pause ketika kita lepaskan dari telinga dan auto play ketika kita pasang kembali pada telinga. Oke, sekarang untuk impresi suaranya. Karena bentuk desainnya seperti ini, bassnya nggak gede-gede amat, impact-nya juga nggak gitu dalam, karena memang tipe terbuka seperti ini. Jadi ini bukan buat yang suka bass ya. Treble-nya agak tinggi, tapi saya sendiri masih oke, asal suaranya nggak terlalu kencang. Clarity-nya cukup jelas, soundstage-nya menurut saya sih agak sempit, malah saya bilang vokalnya lebih menonjol. Vokalnya ya, bukan yang lain. Dan yang penting soal latensinya. Saya cobain PUBG satu games, memang ada delay sedikit saat berlari dan berhenti, suara langkah kaki ada sedikit telat. Tapi delay-nya termasuk paling minim di antara earphone yang pernah saya coba. Surprising saat nonton video YouTube atau nonton Netflix, gerakan bibir dan vokal sudah cukup sinkron. Intinya, nggak berasa delay-nya. Earphone ini diklaim punya ketahanan baterai 20 jam dengan kombinasi 5 jam pada earbuds dan charging case. Saya cobain selama 40 menit dengan volume sekitar 80%, baterainya berkurang sekitar 10%. Untuk fittingnya, jujur saya sih kurang suka karena kurang pas di telinga saya. Dan ini saya rasa juga bukan buat sport, lebih cocok ke kalian yang mungkin kerjaannya nggak banyak aktivitas yang berat.
Kesimpulannya, earphone yang dihadirkan Xiaomi kali ini kelihatan berbeda dari segi desain. Bisa dibilang bukan jiplak, tapi terinspirasi dari AirPods Air. Kelihatan dari earbuds-nya hadir dengan bentuk yang lebih panjang dan tebal, tapi tetap tidak menghilangkan kesan premiumnya dengan tampilan case yang minimalis. Dengan harga yang Rp399.000 tanpa promo, saya pribadi kurang cocok dengan fitting earphone ini. Entah kenapa saya ngerasa kurang pas aja. Dan tipe seperti ini nggak kasih kita isolasi suara yang bagus. Buat kalian penikmat musik, pasti ngerasa ada yang kurang. Tapi kalau sekedar buat nonton video atau main games, earphone ini oke. Kemudian, fungsi touch sensornya untuk play dan pause juga harus tekan 2 kali, jadi gak gampang buat kita untuk salah sentuh. Saya senang dengan desainnya yang minimalis dengan delay-nya yang sudah sangat minim. Fitur autoplay dan pause-nya juga saya suka. Oke, saya rasa cuma itu pendapat saya soal earphone too basic dari Xiaomi ini. Sampai di sini video hari ini, saya Tejo Moses pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. See you and God bless.